kalian, bagi Bapak juga ini mata pelajaran baru untuk di kelas ini. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa menyesuaikan untuk mempelajari mata pelajaran ini. Paham ya? Nah, adapun tujuan pembelajaran dari untuk materi hari ini yaitu mengidentifikasi masalah ataupun permasalahan sehari-hari dan mencari solusinya. Ya, yang pada dasarnya sebenarnya sudah sering kalian temukan permasalahan-permasalahan ini. Nah, cuman hari ini akan kita bahas secara spesifik, sistematis dan logis. Ya. Apa materi daripada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk hari ini? Kita lihat yaitu tentang berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Di buku boleh kalian lihat ya, apa itu berpikir komputasional? Ada? Berpikir komputasional yaitu bagaimana manusia menyelesaikan masalah itu berpikir dan bertindak seperti komputer. Oke. Seperti komputer seperti apa? Yaitu sistematis dan logis, teratur, tersusun dengan baik. Itu namanya manusia dilatih untuk berpikir komputasional. Pada dasarnya sebenarnya berpikir komputasional itu sudah sering kalian lakukan pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi masalah. Sering ada masalah kan? Sering ada masalah. Apa saja masalah kalian? Apa yang masalahnya? Sering datang lambat ke sekolah. Ya. Sering tidak mengerjakan tugas ya. Yang kerjakan PR. Ya, itu masalah. Itu adalah masalah kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahan-permasalahan itu pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini terkait dengan materi berpikir komputasional ini, kalian dilatih untuk menyelesaikan masalah tersebut, mencari apa akar masalahnya, apa penyebabnya, kemudian bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Itulah konsep daripada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kalian dilatih cerdas seperti komputer. Kalian dilatih cerdas seperti Android, seperti HP. Ya. HP teratur kan? Langkah-langkahnya teratur kan? Oke lah, kalau komputer mungkin kalian jarang mainkan, laptop, HP. Salah satunya adalah perangkat cerdas. Itu teratur kan mainnya? Kalau mau buka YouTube bisa, ketika kalian buka kuncinya tiba-tiba yang muncul YouTube. Ya, buka kunci HP tiba-tiba muncul sudah video YouTube. Enggak kan? Ada langkah-langkahnya kan? Ya, buka kunci, mungkin belum ada YouTube-nya, unduh dulu di Play Store, masuk langsung ada muncul video ataupun tampilan yang kalian inginkan. Enggak kan? Harus dilakukan pencarian dulu. Nah, berarti dia tersusun sistematis, tersusun dengan baik. Nah, kita sebagai manusia juga dilatih untuk melakukan sesuatu permasalahan, melakukan kegiatan sehari-hari juga tersusun dan sistematis. Agar apa? Agar masalahnya bisa selesai dengan cepat dan baik. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kalian lihat di tampilan, pemecahan masalah sehari-hari, urutan instruksi secara logis dan berpikir komputasional. Di halaman 29 kalian lihat ada contoh masalah sehari-hari yang di paragraf paling terakhir, yaitu saat kamu ingin membersihkan rumah ataupun kamar. Pernah bantu orang tua ataupun ibu di rumah untuk bersihkan kamar, bersihkan rumah? Apa akan kalian lakukan? Langsung disapu semuanya? Tidak kan? Ya, hapus semua sampahnya, langsung disapu semuanya. Ada mainan yang berserakan, ada sendal berserakan, langsung disapu semuanya. Apa yang kalian lakukan dulu? Yang berserakan diambil dulu, yang barang-barang masih bermanfaat diambil dulu, baru sampahnya disapu. Nah, itu adalah langkah-langkah sistematis yang kalian lakukan. Contoh menyelesaikan masalah membersihkan rumah.
berpikir seperti komputer. Kalau kalian melakukan hal tersebut berarti kalian sudah berpikir seperti komputer. Sistematis. Nah, nih ada lagi contoh masalah. Ini salah satu masalah kalian di kelas. Agar tidak ada teman yang lupa melaksanakan piket, kita dapat menempatkan jadwal piket di dinding kelas. Kalau tidak ada jadwal piket di dinding kelas, ingat ya kalian selama 1 semester minimal. Piket kapan, siapa bagian piket, ketua kelas nak mengingatkan siapa piket hari ini. Kalau tidak ditempel jadwal piket di kelas, bisa ingat terus. Nah, itu adalah salah satu langkah berpikir komputasional mengingatkan kita jadwal piket ditempel di dinding kelas. Nah, hal yang kalian lakukan ini adalah juga salah satu contoh bahwa kalian sudah berpikir seperti komputer, sistematis dan logis. Ya, masuk akal. Logis tahu ya? Logis masuk akal, sistematis tahu ya? Tersusun dengan baik, berurutan. Ya. Nah, kemudian mengerjakan tugas juga berurutan juga. Apa yang kalian lakukan ketika mengerjakan tugas? Baca soal dulu, ya kan? Baca soal dulu kan? Dan nengok soal tiba-tiba langsung tulis jawaban. Bisa? Kalian lakukan itu enggak? Ya? Setiap ada tugas kalian lakukan itu? Lihat dulu soalnya, tulis dulu soalnya, baru tulis jawaban. Ya? Nah, itu berarti kalian sudah berpikir seperti komputer. Kalian sudah berpikir komputasional namanya. Nah, untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menggunakan pendekatan berpikir komputasional, yaitu berpikir secara sistematis dan logis. Nah, yang sudah Bapak jelaskan tadi adalah beberapa contoh penyelesaian masalah menggunakan pendekatan berpikir komputasional ataupun berpikir seperti komputer, bertindak seperti komputer. Ini salah satu lagi contoh urutan instruksi secara logis saat membuat mie instan. Buka mie langsung jadi mie siap santap? Tidak. Ada langkah-langkahnya? Gimana kalian yang langkah-langkah? Di kemasannya ya? Di kemasannya ada ya? Kalau tidak diikuti langkah-langkahnya itu masa tak mie? Hah? Apa langkah-langkahnya? Masukkan bumbunya, nunggu sebentar, baru siap santap, ya kan? Iya. Itu adalah langkah-langkah yang menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Kalau kalian tidak berpikir sistematis seperti komputer, apakah mie-nya bisa kita makan? Tidak. Ya, apakah mie-nya bisa matang? Tidak masukkan air ke dalam periuk langsung hidupkan kompor, mie-nya bisa matang nggak? Tidak. Ada yang pernah melakukan itu? Hah? Tidak pernah. Siapa pernah? Pernah? Hah? Tidak kan? Ya? Tidak mungkin hal itu terjadi kalau kalian berpikir secara logis. Tidak masuk akal, tidak ada airnya, mie-nya bisa masak. Ya kan? Nah, dalam teknologi komputer juga bekerja berdasarkan urutan instruksi. Android, gadget, telepon pintar, semua melakukan atas dasar instruksi siapa? Instruksi kita kan, yang menggunakan ya. Ya. Siapa yang make, siapa yang megang, siapa memberikan perintah itu yang diikutin instruksinya kan? Dan mungkin kalian yang main HP, instruksinya
si kakak kalian yang di sebelah yang diikuti oleh Android yang kalian pegang. Ya, kakaknya mau buka YouTube, kamu mau buka game, tapi yang megang HP kamu berikan perintah yang terbuka game apa YouTube? Nah, sesuai keinginan pemakai. Mengurutkan instruksi adalah kemampuan penting dalam kehidupan sehari-hari maupun teknologi. Dengan demikian kamu telah melatih cara berpikir sistematis dan terstruktur. Tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa tindakan-tindakan yang kalian lakukan tadi, membersihkan rumah, masak mie instan, nempel jurnal tiket, berarti kalian sudah berpikir secara sistematis dan terstruktur, tersusun dengan baik. Artinya kalian sudah melakukan kegiatan yang menggunakan pendekatan berpikir secara komputasional. Paham? Iya. Selanjutnya, nah ini berpikir komputasional adalah proses berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Sudah Bapak jelaskan duluan tadi. Berpikir komputasional dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lebih mudah dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Paham? Oke, sekarang coba di buku kalian buka halaman 30. Oke, kita sebelum ke materi berikutnya, di situ ada permainan, ada game. Ya, cuman sudah Bapak buat dalam bentuk lembaran kertas, kalian selesaikan yang ada di sini. Bukan buat selesaikan yang ada di buku. Ini yang akan kalian selesaikan ini masih kerjanya masing-masing. Ya, walaupun duduknya berkelompok, ini kerja masing-masing. Ini hanya sebuah permainan. Sebelum kita masuk ke tugas berikutnya, ini hanya sebuah permainan. Permainannya, dari keempat anak ini, kalian tentukan sekolah mana yang bisa disetujuinya berdasarkan alur yang disediakan. Kalian coret ataupun kalian warnai berdasarkan alurnya. Anak A akan sampai ke sekolah yang mana, yang anak yang B akan sampai ke sekolah yang mana. Nanti di atasnya kalian kasih kode ataupun huruf A, B, C, D. Kemudian sekolahnya nanti si A ini nyampe ke sekolah mana. Misalnya yang ini, berarti ini sekolah si A. Paham? Oke. Waktu 5 menit. Jangan sampai ketemu jalan buntu. Oke, silakan dimulai 5 menit dari sekarang. Di antara anak A, B, C, D, mana yang sekolahnya paling dekat? Paling dekat berarti yang langkahnya alurnya paling pendek. Hah? D ya? Mana D? Yang mana? Yang D. Yang paling jauh? Berarti semua dapat menemukan jalannya. Yang paling jauh anak A, sekolahnya di ujung. Yang paling dekat anak D.
bisa berpikir secara logis, bisa berpikir secara sistematis. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pemecahan masalah. Kalian Bapak akan kasih tugas memecahkan satu masalah yang mungkin secara umum pernah kalian hadapi, yaitu masalah sulit bangun pagi. Coba tunjuk tangan yang sulit bangun pagi. Iya, ternyata semuanya punya masalah yang sama, yaitu sulit bangun pagi. Nah, masalah yang akan kita pecahkan pada hari ini yaitu masalah utamanya adalah sulit bangun pagi. Nah, kalian cari identifikasi kenapa hal itu bisa terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Ya. Apa penyebab di antara kelompok kalian? Silakan diskusikan yang paling banyak penyebabnya apa. Cukup cari 5 penyebab dan 5 solusi untuk menyelesaikan masalah sulit bangun pagi agar tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat ke sekolah. Ya. Paham? Kelompok 1? Paham tugasnya? Ya. Kalian Bapak akan kasih lembar kerja untuk menyelesaikan masalah utamanya, yaitu apa tadi? Kenapa masalah tersebut harus kita selesaikan? Agar tidak terlambat pergi ke sekolah. Kalau masalah teratasi, hasilnya apa? Tidak lagi terlambat ke sekolah dan tidak buru-buru. Oke, silakan diselesaikan waktu 15 menit. Tulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya. Nah, selesaikan permasalahannya. Ya. Tulis nama kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya. Apa masalah utama yang sedang kita selesaikan? Tadi apa masalah utamanya? Sulit bangun pagi. Mengapa itu harus kita selesaikan? Kemudian kedua yaitu analisis masalahnya. Mengapa masalah sulit bangun pagi bisa terjadi? Apa saja penyebab utamanya? Apakah masalah ini sering terjadi pada kalian? Kapan biasanya permasalahan ini muncul umumnya? Apa ada kebiasaan tertentu yang membuat masalah ini sering terjadi? Mungkin ada kebiasaan kalian yang membuat kalian sulit bangun pagi. Ya, misalnya tidurnya kemalaman gara-gara main handphone. Nah, itu masalah. Nah, selanjutnya menyusun langkah-langkah pemecahan masalah yang di tabel. Masalahnya apa, solusinya apa? Silakan dikerjakan. Ya? Tidak apa-apa, tulis saja.
solusinya. Salah satu contoh misalnya masalah kamu apa di situ salah satunya. Nah, masih solusinya apa? Berarti tidur lebih awal atau lebih cepat. Jadi masalahnya itu saling isi. Sering lapar malam ya, ya susu tidur. Coba lagi masak mie. Masak mie tadi pakai langkah-langkah yang bagus. Permasalahannya yang paling banyak ini adalah sulit tidur kalau malam. Akar masalahnya penyebabnya ada yang main game, ada yang sulit tidur karena lapar, jadi mau makan dulu. Ada juga yang sudah menghidupkan alarm. Oke, nah sekalian, dari kegiatan tadi Bapak bisa simpulkan bahwa kalian sudah bisa berpikir atau melakukan tindakan secara sistematis dan terstruktur, tersusun dengan baik. Artinya bahwa kalian semua bisa berpikir secara komputasional. Nah, kesimpulannya bahwa berpikir komputasional adalah hal yang kita lakukan untuk mencari solusi ataupun memecahkan masalah yang sering kita temui ataupun sering kita alami dalam kehidupan
sudah paham, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar masih tentang berpikir komputasional, yakni prinsip pengenalan pola. Untuk pembelajaran hari ini Bapak anggap sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Silakan bukunya dikemas, masukkan ke dalam tas. Nah, silakan kita kelas bikin doa. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya anak-anak sekalian.